Sabdamu apa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Halo sahabat Santo Paulus, selamat bertemu kembali di channel ini. Dalam katekese santai kali ini, kita akan mengetahui ajaran Gereja Katolik tentang malaikat. Episode kali ini adalah permintaan dari seorang subscribers di channel ini. Dia meminta saya untuk menjabarkan tema tentang malaikat karena menurut dia, dalam Gereja Katolik itu ada 7 malaikat, bukan hanya 3, seperti yang kita kenal selama ini. Apakah itu benar? Silakan ikuti katekese santai ini. Pertama-tama kita perlu mengetahui arti kata malaikat. Kata malaikat berasal dari bahasa Ibrani yaitu malak, bahasa Latin yaitu angelus yang berarti utusan Allah, dan bahasa Yunani angelos yang bermakna pembawa pesan, duta atau delegasi. Katekismus Gereja Katolik artikel 328 berkata bahwa ada malaikat rohani tanpa badan yang oleh kitab suci, biasanya dinamakan malaikat, merupakan satu kebenaran iman. Kesaksian kitab suci dan kesepakatan tradisi tentang itu bersifat sama dan jelas. Sementara itu, Santo Agustinus mengatakan, malaikat menunjukkan jabatan, bukan kodrat. Kalau engkau menanyakan kodratnya, maka ia adalah roh. Kalau engkau menanyakan jabatannya, maka ia adalah malaikat. Sementara itu, Katekismus Gereja Katolik artikel 329 menegaskan pernyataan Santo Agustinus dengan berkata, menurut seluruh keadaannya, malaikat adalah pelayan dan pesuruh Allah. Mereka selalu memandang wajah Allah di surga. Mereka juga mendengarkan firman Allah dengan mendengarkan suara firman Allah. Ada perbedaan antara malaikat dengan malaikat agung. Kata malaikat adalah istilah yang lebih luas, sedangkan malaikat agung mengacu kepada tingkatan malaikat yang dipercayakan tugas tertentu atau tugas khusus. Jadi kata malaikat menjelaskan apa yang mereka lakukan dan bukan makhluk apa mereka. Semua malaikat itu adalah pembawa pesan Allah dan malaikat agung adalah kepalanya, sehingga malaikat agung tingkatannya lebih tinggi daripada malaikat-malaikat lainnya. Pada umumnya, malaikat berinteraksi dengan manusia sebagai malaikat pelindung, sementara malaikat agung bertugas untuk membawa pesan penting dari Allah kepada manusia terpilih. Seperti tugas malaikat Gabriel adalah menyampaikan kabar kepada Bunda Maria bahwa Bunda Maria akan mengandung dan melahirkan Yesus. Dari mana kita tahu tentang keberadaan para malaikat ini? Tentu dari kitab suci, sebab dalam kitab suci ada begitu banyak teks yang menyebutkan tentang keberadaan mereka. Saya akan menyebutkan beberapa contoh. Yang pertama kita bisa lihat dari kitab Tobit bab 12 ayat 15 berbunyi, Aku ini Rafael, satu dari ketujuh malaikat yang melayani di hadapan Tuhan yang mulia. Yang kedua dalam Mazmur 91 ayat 11 dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Yang ketiga, Markus 12 ayat 25, di sana Yesus berkata, apabila orang bangkit dari antara orang mati, mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Contoh keempat adalah kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul bab 12 ayat 7-10. Di sana adalah kisah tentang malaikat Allah membebaskan Petrus dari penjara. Dan masih banyak lagi teks-teks kitab suci yang menyebutkan tentang keberadaan malaikat. Sekarang kita akan mengetahui apakah memang benar malaikat itu ada 3, ada 7, atau malah lebih. Pertama-tama saya mau meyakinkan Anda bahwa Gereja Katolik Roma hanya mengenal 3 nama malaikat yang disebut sebagai malaikat agung. Mereka itu adalah Gabriel, Mikael, dan Rafael. Pesta ketiga malaikat agung ini dirayakan pada tanggal 29 September setiap tahun.
Sementara itu, Gereja Katolik juga ternyata merayakan pesta para malaikat pelindung setiap tanggal 2 Oktober. Nah, dari dua perayaan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata ada begitu banyak malaikat yang tidak mempunyai nama. Jadi malaikat Allah itu bukan hanya 3, bukan hanya 7, tetapi banyak. Jumlah mereka itu tidak terhitung saking banyaknya. Akan tetapi, Gereja Katolik Roma hanya mengenal 3 malaikat dengan namanya serta mengakui peranan mereka masing-masing. Siapakah mereka itu? Kita akan dalami satu persatu. Yang pertama, Malaikat Agung Santo Mikael. Mikael berarti siapakah yang sama dengan Allah? Malaikat Agung Santo Mikael dikenal sebagai pembela kaum beriman menghadapi serangan musuh dan yang jahat. Dia dikenal sebagai malaikat keadilan. Dia digambarkan sebagai seorang pria yang bersayap dengan pedang yang terhunus dan kaki yang menginjak kepala iblis. Ia adalah panglima perang yang memimpin tentara malaikat mencampakkan setan dan pemberontakan dalam neraka. Kisah tentang Malaikat Agung Santo Mikael ini bersumber pada kitab Wahyu dan Yohanes yang menggambarkan pertentangan antara yang baik dan yang jahat. Dia bersama malaikat-malaikat baik telah mengalahkan Lucifer dengan kelompoknya. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, dia dikenal sebagai penghancur kota Sodom dan Gomora. Dan juga dia adalah malaikat yang membantu penguburan Musa. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah salah satu dari kerub yang menjaga pohon kehidupan. Malaikat Agung Santo Mikael ini juga disebut sebagai penjaga sakramen Maha Kudus. Maka ia memiliki kuasa untuk menghukum siapapun yang berdosa melawan sakramen Maha Kudus. Yang kedua, Malaikat Agung Santo Rafael. Rafael berarti obat Tuhan, tabib Allah atau kesembuhan dari Tuhan. Kisah Malaikat Agung Santo Rafael ini sebagai tabib Allah bisa kita baca dalam kitab Tobit bab 4-12. Di sana Rafael ditampil sebagai teman seperjalanan Tobia ke negeri Media dan sebagai malaikat Tuhan yang diutus untuk menyembuhkan Tobias dari kebutaannya dan untuk membebaskan Sarah putri Rakel dari gangguan roh jahat. Maka Malaikat Agung Santo Rafael ini dikenal sebagai tabib Allah yang diutus untuk menyembuhkan manusia dari penyakit dan menguatkan kelemahan jiwanya serta membebaskan manusia dari perhambaan dosa dan setan. Selain itu, Malaikat Agung Santo Rafael berperan sebagai penjaga sakramen tobat. Ia digambarkan membawa wadah minyak pengurapan dan ikan. Minyak itu melambangkan penyembuhan melalui sakramen pengakuan dosa, sementara ikan mengingatkan kita terhadap perlindungan yang diberikan kepada Tobit muda atas iblis Asmodai dan penyembuhan terhadap ayahnya yang buta. Yang ketiga, Malaikat Agung Santo Gabriel. Gabriel berarti kekuatan dari Allah. Malaikat Agung Santo Gabriel adalah satu-satunya yang disebut di dalam Injil. Dia digambarkan sebagai pria yang tampan bersayap. Ia adalah pelayan dan utusan Allah yang membantu manusia untuk memahami misteri dan kehendak Allah. Dia dikenal sebagai pembawa kabar gembira dari Tuhan kepada manusia. Peranannya sebagai pembawa kabar gembira dari Allah ditemukan dalam kisah saat dia mengunjungi Zakaria dan saat dia juga mengunjungi Bunda Maria. Malaikat Agung Santo Gabriel sering digambarkan memegang bunga lili yang melambangkan jiwa murni yang dihasilkan melalui sakramen baptis dan sakramen tobat, di mana dua sakramen ini adalah sebagai buah penebusan Kristus. Dia juga disebut sebagai malaikat inkarnasi dan malaikat belas kasihan, dan ia disebut sebagai penjaga sakramen baptis. Selain dari ketiga malaikat agung ini, ternyata ada 4 malaikat lain yang mempunyai nama dalam agama Yahudi. Nama mereka ini tidak diakui dalam gereja Katolik, tetapi di dalam gereja Katolik lainnya mereka mendapat tempat. Mereka itu adalah malaikat Uriel, yang kedua malaikat Yehudiel, yang ketiga malaikat Barachiel, dan yang keempat malaikat Sealtiel. Ini sesuai dengan dekret yang dikeluarkan dalam Konsili Roma pada tahun 745 di bawah pemerintahan Paus Santo Zakaria. Di sana diputuskan bahwa Gereja Katolik secara resmi hanya mengakui 3 nama dari 7 malaikat, yaitu malaikat Gabriel, malaikat Mikael, dan malaikat Rafael.
Alasan Gereja Katolik hanya mengakui 3 nama malaikat agung ini karena hanya merekalah yang disebut dalam kitab suci. Maka 3 malaikat tersebut secara resmi diakui sebagai nama malaikat dalam doktrin Gereja Katolik, sementara 4 lainnya diakui sebagai kelompok kerubim atau makhluk surga, yaitu Uriel, Yehudiel, Barachiel, dan Sealtiel. Sahabat Santo Paulus, demikianlah penjelasan saya tentang keberadaan dan peranan malaikat dalam Gereja Katolik. Gereja Katolik mengakui keberadaan para malaikat ini. Gereja Katolik sangat menghormati dan mencintai mereka. Gereja Katolik mengakui jasa dan meminta pertolongan dari mereka. Makanya, Gereja Katolik memiliki doa secara khusus, yaitu doa malaikat pelindung dan juga doa-doa kepada Malaikat Agung Santo Rafael, Santo Mikael, dan juga Santo Gabriel. Walaupun demikian, perlu kita ketahui bahwa baik malaikat maupun malaikat agung tetap masih menjadi misteri bagi kita. Mereka menjadi makhluk misteri bagi iman kita, sebab pengetahuan dan pengenalan kita terhadap mereka itu sangat minim. Lagi pula, Allah hanya mengungkapkan sedikit informasi tentang mereka yang ada dalam kitab suci, dan sisanya itulah ditafsirkan melalui tuntunan gereja lewat tradisi dan magisterium. Sampai ketemu di episode selanjutnya.